Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester 2 pada mata pelajaran matematika kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Bangun ruang berikut ini merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang kubus dan balok. Kubus dan balok penyusun bangun ruang di atas yang tepat adalah apakah A, B, C, atau D? Sahabat belajar semuanya, bangun ruang yang menyusun dari gambar ini, mari kita lihat di sini. Adapun yang paling tepat itu adalah yang A, sahabat belajar semua, yaitu ada 3 balok, satu, dua, tiga. Nah, ini 3 balok, 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2. Jadi ada 3 balok, 1, 2, 3, kemudian 2 kubus, 1, 2. Nah, ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 2. Perhatikan bangun ruang di samping. Banyak kubus satuan yang menyusun bangun ruang di samping adalah, kita lihat di sini apakah A2, B5, C7, D10. Kita lihat di sini 1, 2, 3. Kemudian di bawah 3 ini berarti 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita ke soal nomor 3. Perhatikan bangun ruang berikut. Tampilan bangun ruang tersebut dari sisi kanan adalah A seperti ini, B apakah C atau D? Dari sisi kanan berarti ini, sahabat belajar semua. Nah, ini berarti kita lihat di sini ini. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini adalah ini. Adapun ini, kalau dilihat dari sisi kanan, berarti ini, kemudian ini berarti ini, selanjutnya ini adalah ini, kemudian ini adalah ini. Jadi kalau dilihat dari sisi kanan, tampak terlihat seperti ini. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Adapun ini tidak terlihat dari samping kanan karena terhalangi oleh ini. Jadi tampaknya memang B untuk jawaban soal nomor 3. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Pak Ical membawa pickup untuk mengangkut kardus berisi kue kering.
kardus yang dimuat Pak Ical berbentuk kubus dengan ukuran yang sama. Pak Ical menata kardusnya seperti pada gambar di bawah ini. Apabila ukuran kardus tersebut 40 cm x 40 cm x 40 cm, luas bagian alas pickup yang digunakan yaitu A 1600 cm persegi, B 2000 cm persegi, C 5400 cm persegi, D 8000 cm persegi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini pertanyaannya adalah luas bagian alas pickup yang digunakan. Berarti kita cari luasnya dari sini ke sini. Kemudian untuk yang sebelah kanan atau belakang ini berarti dari ujung belakang bawah sampai sini, atau bisa kita lihat sini. Nah, cuman dari yang belakang sana seperti itu. Oleh karena itu kita hitung, berarti di sini ada 1, 2, kemudian sampingnya ini berarti kita hitung 3, kemudian sampingnya ini berarti kita hitung menjadi 4, kemudian ditambah ini 5. Nah, seperti itu. Jadi 5 kubus yang menjadi alas dari bangun kubus itu. Ya, jadi saya ulangi, 1, kemudian sampingnya ini berarti 2, kemudian 3, sampingnya 3 ini berarti 4, kemudian ini 5. Sedangkan di sini tidak digunakan maka tidak dihitung. Jadi ada 5 kubus. Nah, 1 kubus karena di sini luasnya saja berarti 40, di sini 40 cm. Berarti 40 kali 40, karena kita mencari luas, tinggi tidak kita hitung. Berarti 40 kali 40, 4 kali 4 16, berarti 1600. Seperti ini ya. 40 kali 40 kita hitung, 40 kali 40, 0 kali 0 0, 4 kali 0 0. Ya, ini kita kalikan untuk mencari 1 kubus. 0 kali 4 0, 4 kali 4 16. Berarti kalau kita jumlah, ya ini, ya 1600 cm persegi. Ini untuk 1 kubus. Ya, ini untuk 1 kubus atau 1 kardus. Maka jika 5 kubus tersebut yang menjadi alas, berarti 5 dikali 1600. Ya, 5 kali 1600 cm persegi. Oke, untuk mempermudah berarti 5 dikali 16, nanti hasilnya ditambahi 02 ini. Kita hitung 5 kali 16. Oke, 5 kali 6 30. 5 kali 1 5 ditambah 3 8. Jadi 5 kali 16 ini 80, ditambahi simpenannya 0 tadi 600, karena 5 kali 16 kita mudahkan, 5 kali 16 80, berarti ini ada nolnya 2. Nah, kita ambil nolnya tadi menjadi 8000 cm persegi. Jadi 5 kali 1600 cm persegi itu sama dengan 8000 cm persegi, sehingga jelas sekali jawabannya adalah D. Baik, berikutnya sahabat belajar semua, kita scroll ke atas
untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Ya, perhatikan beberapa bangun kubus dan balok berikut. Gabungan bangun dari kubus dan balok di atas yang mungkin adalah, kita lihat di sini, yang berisi dua balok, yang berisi 2 balok. Berarti coba ini berisi 2 balok, ini juga berisi 2 balok. Kemudian 4 kubus, 1 2 3 4, berarti yang berisi 4 kubus. Kita lihat di sini 1 2 3 4. Nah, ini kayaknya jawabannya adalah A. Adapun yang ini berisi berapa ini? 1 2 3, berisi 3 kubus saja. Jadi yang tepat memang yang A, sahabat belajar semua. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 6. Ya, soal nomor 6, perhatikan bangun ruang di bawah. Tampilan bangun ruang tersebut apabila dilihat dari sisi depan, yaitu sebagai berikut. Kalau dilihat dari sisi depan, berarti kita lihat di sini, karena di sini ada tingkatnya 1 2 3, sebelah kanan ada 3, berarti kayaknya ini anak-anak ya. 1 2 3, berarti 1 2 3, kemudian 1, ini 1, kemudian ini lah, karena dilihat dari depan seperti itu, maka jawabannya memang D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita hapus, kita ke soal nomor 7. Ya, Fitri sedang di titik A, 3 apabila ia berjalan 7 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, maka ia akan sampai di A, restoran cepat saji, B, masjid, C, pasar, D, rumah sakit. Ya, sahabat belajar semua, kita lihat di sini Fitri sedang berada di titik A, 3A, di sini A, kemudian 3, berarti di sini nih Fitri. Kemudian apabila ia berjalan 7 satuan ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7 ke kanan, kemudian dan 1 satuan ke atas, maka dia akan sampai di pasar. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Ya, Ima sedang berada di titik H2. H2 berarti ini H, kemudian 2 lah, ini H2, 2, ini H, berarti di sini. Apabila ia berjalan 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke kiri, 1 2 3 4 5, dan 1 satuan ke bawah, maka ia akan sampai di 1 satuan ke bawah 1, berarti nyampe di rumah sakit. Berarti jawabannya adalah D. Baik, berikutnya sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Jalur yang dapat ditempuh dari rumah sakit menuju pasar, yaitu dari rumah sakit menuju pasar. Kalau A, coba 3 satuan ke bawah, 3 satuan ke bawah, 1 2 3, saya jelas salah karena ini sudah tidak ada wilayahnya. Kemudian 5 satuan ke bawah, 5 satuan ke bawah, 5 satuan ke bawah. Wah, berarti kalau nomor 5 satuan ke bawah berarti juga tidak mungkin. Kemudian 3, kemudian C, 3 satuan ke atas,
1, 2, 3. Lah ini mungkin. Dan 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Lah nyampe pasar. Maka jawabannya memang adalah yang C, sahabat belajar semuanya. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Ya. Pada upacara bendera, Dika bertugas sebagai pengibar bendera. Pertama, Dika berjalan 10 langkah ke timur, lalu 5 langkah ke selatan. Kemudian Dika berjalan ke arah barat 2 langkah. Posisi awal pengibar bendera pada titik 0, 17,8. Jadi posisi terakhir Dika bila digambarkan dalam koordinat kartesius adalah kita lihat di sini, kita buat koordinat kartesius. Iya, seperti ini. Wah, kita hapus dulu karena terlalu bengkok. Anggap saja ini lurus karena kita tidak pakai penggaris. Ya. Oke, di sini kita 17, 8, berarti kita membuat 17 ke kanannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah ini 17. Kita angkai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah ini 17. Kemudian kita sekarang ke sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk Y nya kita pakai ini di sini 8 ya. Kita pakai lebih dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Gak jelek ya, yang penting kita mengerti maksudnya. 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sampai 14 saja. Di sini terakhir 15. Oke, 15. Di sini posisi awal pengibar bendera pada titik 0, 17,8. Ya, 17, 8 di sini 17.
8 berarti naik 8 ini. Seret ini berarti. Nah, ini 17 di sini 8. Oh, agak turun. Kita ulangi lagi, 17 8-nya di sini. Oke, di sini. Ya, 17 8. Di sini kalimatnya pertama, Dika berjalan 10 langkah ke timur. 10 langkah ke timur berarti 1 dari sini, 1 2, nah di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti di sini. Nah, ini 10 langkah ke timur. Ya, 10 langkah ke timur di sini. Lalu 5 langkah ke selatan. 5 langkah ke selatan berarti dari sini ke selatan berarti naik 1 2 3 4 5 berarti di sini. Ya, di sini. Kemudian Dika berjalan ke arah barat 2 langkah. Nah, ke arah barat 2 langkah berarti dari sini 1 2 berarti di sini. Nah, di sini berarah barat 2 langkah 1 2. Maka di sini kita lihat posisi terakhir Dika. Di sini adalah 9. Di sini 13. Berarti jawabannya adalah B. Yang pertama 5 langkah ke timur, 10 langkah ke timur, kemudian 5 langkah ke selatan atau naik, kemudian Dika berjalan ke arah barat 2 langkah berarti nyampe di sini. Adapun koordinatnya yaitu 9 13 yaitu B. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita selanjutnya ke soal nomor 11. Ya. Diketahui letak beberapa tempat ibadah di suatu daerah pada bidang koordinat adalah sebagai berikut. Masjid berada di titik koordinat B3, gereja berada di titik koordinat D5, kemudian pura berada di titik koordinat B8. Tempat ibadah yang terletak segaris adalah A. Masjid dan gereja, B. Masjid dan pura, C. Gereja dan pura, D. Gereja, masjid dan pura. Ya, sahabat belajar semua, mari kita mencoba membuat garis bantu. Nah, ini kita buat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Di sini kita pakai angka A. Oh, kita pakai huruf kok angka ya. A, B, C, D, kemudian E. Nah, cukup karena di sini hanya sampai D. Untuk ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini ada panah. Oke, masjid berada di titik koordinat B3 di sini ya, ini 3 berarti ini masjid. Kemudian gereja berada di titik koordinat D5 berarti naik 5. Di sini gereja. Kemudian pura berada di titik koordinat B8. Ini B8 berarti naik. Nah, ini B, pura B8. Ini 8 ini. Berarti di sini tempat ibadah yang terletak segaris
adalah pura dan masjid. Maka di sini jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal berikutnya, soal nomor 12 ya. Banyak kubus yang menyusun bangun ruang pada gambar di atas adalah, ya kita lihat di sini banyak kubus. Untuk yang saf pertama ini 2. Kemudian saf yang kedua, baris yang kedua ini yang bawah 2, yang atas 2 berarti 4. Kemudian saf yang ketiga ini 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 8, 6 maksudnya ya, 6. Jadi karena ini ada 3 saf dengan 1 saf 2, maka ada 6. Kita jumlahkan 6 ditambah 4, 10 ditambah 2, 12. Maka jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. Tampilan bangunan tersebut apabila dilihat dari sisi bawah. Sisi bawah berarti karena di sini sisi bawahnya ini, kemudian ini dan sampingnya, kemudian ini sampingnya berarti lengkap ada 6. Maka ini jawabannya lengkap ada 6. Ini dan sampingnya berarti ini dan ini, kemudian ini dan sampingnya berarti ini dan ini, kemudian ini dan sampingnya berarti ini dan ini. Maka memang jawabannya adalah A. Baik sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 14. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan berikut yang benar yaitu A. Bangun ruang tersebut terdiri dari 9 kubus. Kita lihat di sini apakah memang terdiri dari 9 kubus. Kita lihat ini dan ini 1 2 berarti sampingnya juga 1 2 berarti 4, kemudian tambah ini 5, kemudian 6 7 sampingnya 8 ditambah atas 9, berarti ini ada 9. Ini bukan 9 kubus tapi 9 balok karena ukurannya tidak sama ya. Maka yang benar adalah 9 balok. Jadi jawabannya adalah B. Kalau kubus bangunnya panjang lebar dan tingginya sama, tapi di sini tingginya lebih pendek dari panjang dan lebarnya, maka ini adalah balok. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15. Ya. Bangun ruang yang tersusun dari 3 balok dan 4 kubus, yaitu ya 3 balok kita lihat di sini. Yang 3 balok dan 4 kubus, berarti 3 balok 1 2 3. Kemudian 4 kubusnya 1 2, kemudian 3 dan belakangnya 3 ini berarti 4 lah. Maka yang jelas jawabannya adalah yang C. Terdiri dari 3 balok dan 4 kubus. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 16 ya. Bangun ruang yang tersusun dari 3 balok, yaitu kita lihat dari 3 balok 1 2, karena ini panjang sekali maka ini balok bukan kubus. 1 2 3, berarti ya ini memang gambar 1. Kalau gambar 2 1 2 3 4 5, ada 5 balok, bukan jawaban. Ini ada kubusnya juga bukan. Maka yang jelas di sini jawabannya adalah A. Bangun ruang yang tersusun adalah 3 balok. Selanjutnya soal nomor 17.
Bangun ruang yang tersusun dari 5 balok, yaitu 5 balok di sini kita hitung, mungkin ini 1 2 3 4 5, berarti gambar 2 ya. Kita ketahui bersama bahwa balok itu adalah bangunan yang mempunyai panjang, lebar, dan ketinggian yang mana ukurannya tidak sama. Seperti itu. Kalau kubus ukurannya seluruhnya sama. Selanjutnya kita ke soal nomor 18. Ya. Dalam bidang koordinat, seekor semut bergerak dari titik A5 mengikuti pola 4 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan. Koordinat semut setelah bergerak sebanyak 1 kali adalah, ya, kita lihat di sini kita membuat koordinat kartesius di sini ya. Oke. Koordinat kartesius 1 2 3 4 5. Ini kita buat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini A, B, C, D. Nah, ini A, B, C, D. Nah, kita lihat di sini semutnya A5, berarti A naik 5, 1 2 3 4 5 di sini. Kemudian 4 satuan ke atas, 1 2 3 4, berarti di sini. Dan 3 satuan ke kanan, berarti 3 satuan ke kanan, 1 2 3, berarti di sini. Nah, ini 1 2 3, jadi nyampe di sini. Maka di sini koordinat dari semut adalah C. Di sini berapa ini? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti C9 ya. Di sini angkanya 9. Maka jawabannya adalah C. Berikutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 19. Oke. Aisyah mengamati letak beberapa pohon di kebun dekat rumahnya. Letak pohon mangga berada pada koordinat G10. Letak pohon nangka berada pada koordinat D2. Jarak dari pohon mangga ke pohon nangka yaitu, ya, kita lihat di sini kita menggunakan gambar tadi, kita hapus dulu. Oke. Karena di sini tadi sampai G10, maka kita tambahi 1 angka lagi di sini 10. Kita tarik. Ya. Oke. A, B, C, D, E, ini E. Kemudian F, G. Di sini F, G. Oke. Letak pohon mangga berada pada koordinat G10. Ini G10 berarti naik. G10 naik di sini, berarti G10. Di sini mangga. Letak pohon nangka berada pada koordinat D2. Di sini D2 berarti naik 2. 1 2 di sini. Di sini berarti nangka. Jarak dari pohon mangga ke pohon nangka yaitu dari pohon mangga ke pohon nangka yaitu berarti 3
ke kiri, ya 3 ke kiri berarti 1 2 3, berarti di sini 1 2 3, kemudian turunnya di sini dari sini ya 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ke kiri 3 ke bawah 8, berarti ini ya 3 ke kiri dan 8 ke bawah. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Ini mangga, ini nangka. Untuk dari mangga ke nangka berarti 3 ke kiri, kemudian 8 ke bawah. Jadi jawabannya memang A. Kemudian sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 20. Ya. Soal nomor 20. Vian mempunyai 10 kubus dengan ukuran yang sama seperti gambar berikut. Nah, ini ada 10. Balok yang dapat dibuat dari kubus tersebut maksimal sebanyak titik-titik buah. Ya, kita lihat di sini jumlah kubusnya ada 10. Maka kemungkinan balok yang bisa dibuat dari yang dari 10 kubus ini, yang harus berisi 10 kubus ini, yaitu 2, sahabat belajar semuanya. Yang mana yang pertama itu balok tersebut kita gunakan mempunyai panjangnya sejumlah 10, karena menggunakan 10 kubus. Itu kemungkinan yang pertama, yaitu dengan panjangnya 10, lebarnya 1, tingginya juga 1, karena 10 kubus ini kita jadikan 1 menjadi panjang, menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Kita upayakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lah, ini kemungkinan yang pertama, sahabat belajar semua. Kemungkinan yang kedua, kita menggunakan seperti ini ya. Ya, kemungkinan kedua seperti ini. Oke. Kemungkinan kedua seperti ini. Oke. Nah, ini memakai seperti ini, sahabat belajar semua. Oke. Nah, ada tingkat 2. Oke, ada 1 2 3 4 5. Oh, berarti ini saya hapus dulu, sahabat belajar semua. Lah, ini. Oh, yang ini saya hapus dulu. Lah, ini ada 2, sehingga panjangnya harus 5. Sehingga karena ini membutuhkan 10 kubus. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lah, ini 10. Jadi ada 2 kemungkinan balok yang bisa dibuat dari 10 kubus ini. Yang pertama, kita tata memanjang. Kemudian yang kedua, kita tata seperti ini, 2 sehingga panjangnya ada 5, lebarnya 2, tingginya 1. Kalau ini panjangnya ada 10, lebarnya 1, tingginya juga 1. Kalau kita lengkapi gambarnya menjadi seperti ini. Oke, seperti ini, sahabat belajar semua. Nah,
Nah, seperti ini. Maaf gambarnya agak jelek, yang penting kita bisa memahami proses berpikirnya dari apa yang saya jelaskan, seperti itu. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran matematika kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.